Sword of Coming, episode 390. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ada banyak kuda tampan dan kereta besar di jalan resmi, dan juga cukup banyak orang aneh yang berpakaian mencolok. Pei Qian yang muda dan tidak berpengalaman hanya bisa mengatakan bahwa mereka kaya, tetapi Chen Pingan, Su Lian, dan Siro memiliki kemampuan pengamatan yang lebih baik daripada penyedia dupa dari kuil penjaga sungai. Benar-benar ada sejumlah besar penyulingki yang berkeliling negara Azure Phoenix dan terlibat dalam situasi yang rumit saat ini. Sementara itu, Pei Qian kemungkinan besar masih merasa sedih karena koin kepingan salju yang telah digunakan untuk menulis di dinding kuil penjaga sungai. Ia belum pulih energi dan semangatnya, dan tampak murung serta lesu saat berjalan. Tentu saja, mungkin juga ia merasa malu karena memiliki tulisan terburuk di antara ketiga orang tersebut. Namun kali ini, Su Lian tidak mengincar Pei Qian. Akibatnya, keadaan relatif tenang dan damai selama perjalanan mereka, menyebabkan Siro merasa sedikit aneh karena perubahan suasana yang tiba-tiba. Jika mereka mengikuti rute normal, mereka tidak akan melewati Taman Singa tempat iblis rubah itu membuat masalah. Sesampainya di persimpangan jalan, di mana satu jalan akan membawa mereka melewati Taman Singa, Chen Pingan tanpa ragu memilih jalan lain, yang akan langsung membawa mereka ke ibu kota. Hal ini membuat Siro bisa bernapas lega. Dia pasti akan menangis sampai mati jika tuannya adalah orang yang keras kepala dan suka melawan semua ketidakadilan di dunia. Sebagai kediaman pribadi asisten Menteri Liu, Taman Singa adalah taman terkenal yang terletak sedikit di sebelah utara wilayah barat daya ibu kota. Klan Liu adalah klan sastrawan, yang menghasilkan pejabat dari setiap generasi keturunannya. Taman Singa terus diperluas dan disempurnakan oleh setiap generasi klan, dan bukan berarti asisten Menteri Liu membangun taman itu dengan cepat dalam semalam setelah menikmati karir yang sukses di Istana Kekaisaran. Dengan demikian, klan Liu tetap jujur dan tidak korup, dan tidak ada yang dapat menemukan bukti yang membantahnya. Dahulu kala, seseorang secara khusus mengumpulkan semua puisi dan esai yang menggambarkan pemandangan Taman Singa yang ditulis oleh para sastrawan dari berbagai generasi. Setelah menyusun puisi dan esai ini menjadi sebuah buku, mereka membuat ukiran berkualitas tinggi untuk mencetak banyak salinan buku ini. Konon, buku tersebut terjual cukup laris di toko-toko buku di berbagai daerah. Namun, setelah berjalan sekitar 10 km, penyedia dupa dari kuil penjaga sungai tiba-tiba berlari menghampiri mereka dan memberikan dua barang, sambil mengatakan bahwa itu adalah barang-barang dari petugas kuil. Ada sebuah tabung bambu untuk menyimpan dupa, dan bagian luar tabung itu dihiasi dengan ukiran yang indah. Ada banyak batang dupa air di dalam tabung bambu tersebut. Adapun barang lainnya, itu tidak lain adalah buku yang berisi puisi dan esai tentang Taman Singa. Chen Pingan tidak langsung menerima hadiah dari kuil penjaga sungai, melainkan menggunakan telapak tangannya untuk membelai lembut labu penunjang pedang di pinggangnya. Ada ketulusan di mata penyedia dupa itu saat dia berkata dengan lugas, "Saya mengerti bahwa kami bersikap tidak masuk akal, Tuan Muda Chen, tetapi saya berharap dari lubuk hati saya yang terdalam bahwa Anda dapat membantu Taman Singa kali ini jika memungkinkan." Bagaimanapun, iblis rubah tidak melukai manusia secara fisik, dan tidak satu pun dari 7 atau 8 kelompok abadi yang pergi untuk menaklukkan iblis rubah menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Selain itu, bahkan jika Anda tidak mau membantu, Anda dapat mengunjungi Taman Singa sebagai pengunjung untuk menikmati pemandangan yang indah. Pada saat itu, Anda dapat menilai kembali situasinya dan memutuskan apakah Anda ingin membantu atau tidak. Su Lian tertawa dingin dan bertanya, "Oh, begitukah? Apakah Anda mencoba membuat tuan muda saya merasa bersalah?" Penjual dupa itu tersenyum kecut dan menjawab, "Bagaimana mungkin aku berani bertindak sejauh ini? Aku juga tidak akan mau membuat seseorang merasa bersalah seperti ini. Namun, tanpa sengaja aku teringat pada sarjana muda dari klan Liu setelah berinteraksi dengan tuan muda Chen beberapa saat, dan aku merasa kalian berdua memiliki temperamen yang sangat mirip. Ini adalah pertemuan yang kebetulan, namun Tuan Muda Chen tetap ramah dan mudah diajak bicara. Konon, putra biasa dari klan Liu ini secara khusus memulai perjalanan panjang untuk mencari beberapa dewa abadi pengembara dari Gunung Longhu karena pepatah,
di mana ada iblis dan makhluk jahat yang menimbulkan masalah, di situ pasti ada guru surgawi dengan pedang kayu persik. Sayangnya, ia mengalami musibah besar setelah tiba di negara Gunung Keberuntungan, dan ia sudah lumpuh di satu kaki ketika kembali, mengakhiri mimpinya untuk menjadi seorang pejabat. Chen Pingan tiba-tiba menerima tabung bambu dan buku dari tangan penjual dupa dan berkata sambil mengangguk, "Aku akan mengunjungi Taman Singa untuk melihat-lihat, tetapi aku tidak bisa menjamin akan turun tangan untuk membantu." Penjual dupa itu menangkupkan tinjunya sebagai tanda syukur dan menjawab sambil tersenyum, "Ini adalah tindakan terbaik." Setelah itu, penyedia dupa kembali ke kuil penjaga sungai melalui jalan yang sama seperti saat ia datang, tanpa menawarkan untuk mengantar Chen Pingan dan para pengikutnya ke Taman Singa atau hal lainnya. Su Lian mencibir dan berkata, sebagai seorang pedagang yang berbisnis dengan keuntungan kecil, alih-alih bekerja keras untuk menghasilkan uang, dia malah bersikeras bertindak seperti pahlawan gagah berani yang membela keadilan. Sungguh suatu pengabaian tugas yang nyata. Chen Pingan tersenyum dan berkomentar, siapapun bisa membela keadilan. Si Rou tetap tanpa ekspresi, namun kini ia membenci kuil penjaga sungai itu dengan sepenuh hati. Chen Pingan dan yang lainnya kembali menyusuri jalan yang sama lebih dari 500 meter untuk sampai ke persimpangan jalan lagi, dan kali ini, mereka memilih jalan yang menuju ke Taman Singa. "Guru, bolehkah saya menempelkan jimat itu di dahi saya setelah kita sampai di Taman Singa?" tanya Pei Qian dengan suara pelan. Chen Pingan mengangguk dan berkata sebagai pengingat, "Tentu saja bisa. Namun, ingatlah untuk menggunakan jimat penerangan energi yang, bukan jimat penekan iblis pagoda harta karun. Jika tidak, tuanmu akan terpaksa maju dan ikut campur, mau atau tidak mau." Pei Qian menjawab dengan lantang bahwa dia mengerti. "Jika kau begitu takut, mengapa kau tidak menghentikanku mengunjungi Taman Singa?" tanya Chen Pingan. Pei Qian terdiam sejenak sebelum menjawab dengan senyum yang mempesona, "Ini adalah urusan antara orang dewasa, jadi anak kecil seperti saya tentu saja tidak berhak ikut campur." Chen Pingan tertawa terbahak-bahak sambil mengelus kepala kecilnya. Su Lian mendecakkan lidahnya karena takjub dan berkomentar, "Lumayan, pahlawan wanita Pei Qian yang gagah berani, kemampuanmu dalam merayu kini tak tertandingi." Pei Qian mendengus dingin dan membalas, "Apa yang dekat dengan cinnabar akan menjadi merah, dan apa yang dekat dengan tinta akan menjadi hitam. Jelas sekali aku mempelajari semua ini darimu. Lagi pula, guru pasti tidak akan mengajariku hal-hal seperti ini." Su Lian terkekeh dan berkomentar, "Kalau begitu, kau sudah melampaui gurumu di bidang ini." Pei Qian berpura-pura dewasa sambil menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat dan menjawab, "Aku tidak akan berani mengklaim bahwa aku lebih baik dari guruku. Kemampuan junior ini dalam menyanjung masih jauh tertinggal dibandingkan senior Su." Su Lian juga menangkupkan tinjunya sebagai jawaban, sambil berkata dengan sopan santun yang pura-pura, "Tidak, kau terlalu rendah hati sekarang. Generasi muda sepertimu pasti akan melampauiku di tahun-tahun mendatang." Dengan lelaki tua dan gadis kecil itu saling bercanda dan mengganti topik pembicaraan, perjalanan mereka ke Taman Singa terasa sangat santai dan tanpa beban. Setelah tiba di dekat Taman Singa, yang terletak di celah gunung, dapat dikatakan bahwa mereka sudah dikelilingi oleh pegunungan dari segala sisi. Tentu saja, ini hanya jika mereka mengabaikan aliran sungai kecil dan jalan setapak berlumpur yang sempit. "Seandainya aku tahu tentang ini lebih awal, aku pasti sudah meminjam tablet perdamaian dan keamanan dari Cui Dongshan." Chen Pingan menghela napas dan berkata dengan penuh emosi. Su Lian sedikit bingung, dan dia bertanya, "Bukankah kavaleri berat Kekaisaran Li Agung baru saja mendirikan perkemahan di wilayah tengah benua botol harta karun timur? Selain itu, ada juga Akademi Pemandangan Danau yang harus dihadapi kavaleri berat. Tidak ada kepastian apakah mereka dapat melanjutkan ekspedisi mereka ke selatan. Jika tidak, Kekaisaran Li Agung tidak perlu membuang begitu banyak waktu dan tenaga untuk merencanakan sesuatu di kota Naga Tua, bahkan sampai meminta bantuan Dumao dari Sekte Daun Payung. Tindakan klan Song ibarat membiarkan serigala masuk ke rumah sendiri, dan ini bisa memicu kemarahan besar di seluruh benua botol berharga timur. Jika kita menelaah sejarah tanah terberkati bunga teratai, ada banyak sekali contoh orang yang akhirnya kehilangan kendali atas wilayah dan kekuatan penting demi keuntungan jangka pendek. Sejujurnya, situasi di sini sedikit berbeda dari situasi di tanah suci bunga teratai, jelas Chen Pingan.
Kekaisaran Li Agung telah melakukan segala sesuatunya dengan mantap dan terencana, dan karena itulah mereka menikmati posisi yang begitu baik saat ini. Sebenarnya, tidak ada salahnya jika saya memberitahu Anda sesuatu agar Anda lebih memahami sifat komprehensif dari rencana Kekaisaran Li Agung. Setelah Cui Dongshan meninggalkan Taman 100 Bunga, seseorang datang dan mengunjungi saya. Anda seharusnya sudah mengetahui hal ini, bukan? Zulian mengangguk dan menjawab, aku khawatir itu adalah masalah rahasia, jadi aku memutuskan untuk tetap berada di kamarku sendiri. Chen Pingan menepuk kepala Pei Qian dan terkekeh, mengapa kamu tidak memberitahu Zulian tentang asal-usul tablet perdamaian dan keamanan terlebih dahulu? Pei Qian menjadi sangat bertekad untuk mendapatkan tablet perdamaian dan keamanan setelah mengetahui kemampuannya. Dia ingin segera membelinya sendiri setelah bekerja keras mengumpulkan cukup uang. Pada awalnya, tablet perdamaian dan keamanan hanyalah jimat senjata dari Gunung Bela Diri Sejati dan Kuil Angin Salju, dua kuil leluhur sekte militer. Saat itu, jimat senjata ini digunakan untuk melindungi kultivator militer ketika mereka meninggalkan pegunungan untuk berkeliling dunia kultivasi dan berlatih. Kultivator dari Gunung Bela Diri Sejati sering bergabung dengan tentara, dan tentara Kekaisaran Li Agung tentu saja merupakan pilihan yang optimal. Sementara itu, Sage Ruan Qiong dari Kuil Angin Salju telah memasuki dunia kecil permata dan menjadi seorang bijak yang bertanggung jawab mengawasi dunia kecil tersebut. Setelah itu, ia langsung mendirikan sebuah kekuatan di Prefektur Naga Musim Semi, sebuah tindakan yang jelas lebih dari sekadar keputusan impulsif. Dengan kata lain, jelas bahwa Kekaisaran Li Agung dan Kuil Angin Salju telah menjalin kontak satu sama lain sejak lama. Karena alasan-alasan ini dan banyak lagi, tablet perdamaian dan keselamatan secara bertahap menjadi jimat penyelamat hidup yang paling ampuh bagi para penyempurna Qi di Kekaisaran Li Raya. Dahulu, ketika kultivator Mohis Suruo dengan mudah memblokir serangan pedang dari pendekar pedang abadi Kuil Angin Salju, Wei Jin, ia memberikan masing-masing tablet perdamaian dan keselamatan kepada bocah kecil berbaju biru dan gadis kecil berbaju merah muda. Saat itu, Chen Pingan hanya merasa bahwa barang-barang itu sangat berharga. Namun, jika mengingat kembali sekarang, ia menyadari bahwa ia telah sangat meremehkan kemurahan hati Suruo. Setelah mendengarkan penjelasan Pei Qian tentang asal-usul prasasti perdamaian dan keamanan, Zulian tersenyum dan berkata, Tuan Muda, sekarang Anda dapat menambahkan sentuhan akhir. Dengan menggunakan kemampuan seorang ahli bela diri murni dan memendekkan suaranya menjadi seutas benang, Chen Pingan diam-diam memberitahu Zulian, pria yang mengunjungiku di Taman 100 Bunga adalah mata-mata dari Kekaisaran Li Agung. Dia memiliki tablet perdamaian dan keamanan tingkat 2. Zulian langsung memahami situasinya dan menjawab, saya mengerti. Meskipun bangsa Azure Phoenix berkembang pesat dan relatif kuat, lebih kuat daripada bangsa Fortune Mountain dan bangsa Lofty Sky, bangsa ini tetaplah tidak lebih dari bangsa kecil jika dilihat dari keseluruhan benua Eastern Treasure Vial. Kehadiran mata-mata dengan tablet perdamaian dan keamanan peringkat kedua menandakan bahwa Kekaisaran Li Agung telah lama mengincar negara Phoenix Biru. Tidak hanya itu, tetapi Kekaisaran Li Agung juga memandang negara kecil ini dengan sangat penting, memperlakukannya sebagai wilayah yang harus mereka taklukkan. Dengan mempertimbangkan hal ini, para pejabat, cendekiawan, dan klan kaya yang telah ditarik oleh kobaran api perang di wilayah tengah benua botol berharga timur hanyalah dialihkan sesuai dengan rencana Kekaisaran Li Agung. Bangsa Azure Phoenix jelas bukan surga tempat seseorang dapat mencari perlindungan dari perang. Dengan memanfaatkan tren besar di separuh benua, Kekaisaran Li Agung dengan mudah menggiring ikan ke dalam jaring tempat mereka dapat menangkap semuanya sekaligus. Harimau bersulam Kekaisaran Li Agung benar-benar seorang ahli taktik yang ulung. Tidak heran jika Lu Baixiang yang angkuh mengagumi dan mendambakan untuk bertemu dengan ahli Go yang digambarkan dalam kitab Go Awan Berkilauan. Chen Pingan hanya tersenyum sebagai tanggapan. Belum lama ini, guru besar Kekaisaran Li Agung, tepatnya separuh dari harimau bersulam, tampaknya berada jauh, namun sebenarnya sangat dekat. Namun, dari keempat orang dalam gulungan gambar itu, hanya Wei Xian yang mengenali guru besar tersebut setelah terlibat dalam duel maut dengannya. Saat berjalan di tengah pegunungan hijau yang menjulang tinggi dan aliran sungai yang bergemericik, pandangan mereka tiba-tiba terbuka luas. Taman Singa, dengan dinding putih dan genteng hitamnya, terletak di jalur pegunungan yang luas.
Ia bagaikan anggrek liar di pegunungan, ia bagaikan keindahan yang anggun di ladang. Su Lian tertawa terbahak-bahak dan memujinya, pemandangan di sini sangat indah. Sekalipun perjalanan ini hanya menghasilkan kenangan akan pemandangan yang terpatri di hatiku, tetap saja waktu yang telah kita habiskan untuk berkunjung ke sini sangatlah berharga. Pria tua bungkuk itu berpendapat aneh bahwa pemandangan indah yang dilihatnya pada dasarnya akan menjadi miliknya, baik itu pemandangan alam yang indah maupun orang-orang yang cantik. Semuanya akan menjadi miliknya. Chen Pingan memiliki firasat yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang salah dengan sudut pandang ini. Namun, pada saat yang sama, ia juga merasa bahwa itu cukup baik. Chen Pingan tidak pernah memperlakukan keempat pendekar bela diri dari gulungan gambar itu sebagai bonekanya, dan ini sebagian disebabkan oleh kepribadiannya. Namun, bukankah ini juga karena perbedaan kekuatan keempat orang tersebut? Bukankah karena alasan inilah Chen Pingan tidak dapat memandang mereka sebagai benda mati biasa? Sebelum tiba di Taman Singa, sebagian jalan hanya cukup lebar untuk dilewati satu kereta kuda. Saat berjalan di sepanjang bagian jalan yang panjangnya 1 hingga 2 kilometer itu, Chen Pingan sangat penasaran tentang apa yang akan terjadi jika dua kereta kuda bertemu dari arah berlawanan. Apa yang akan mereka lakukan? Siapa yang akan maju dan siapa yang akan mundur? Terdapat sebuah pohon kuno menjulang tinggi yang tertanam dalam di tepi sungai, dan juga terdapat riak-riak putih yang mempesona berkilauan di permukaan tebing batu. Terdapat sebuah paviliun kecil di dekat situ, dan seorang pria tua berpenampilan elegan yang berpakaian seperti seorang pelayan keluar bersama seorang gadis muda berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Keduanya berjalan cepat menuju Chen Pingan dan para pengikutnya, dan lelaki tua itu tersenyum dan bertanya, "Apakah kalian para immortal terhormat yang datang dari jauh setelah mendengar tentang reputasi Taman Singa?" Chen Pingan merasa sedikit canggung. Orang tua itu membantu Chen Pingan melepaskan diri dari situasi canggung tersebut, sambil berkata, "Tuan muda, saya kira Anda sudah mengetahui masalah yang sedang melanda Taman Singa saat ini. Iblis Rubah telah berkunjung dengan jadwal yang sangat teratur akhir-akhir ini, ia datang ke Taman Singa setiap 10 hari sekali. Sudah 5 hari sejak kunjungan terakhirnya untuk menimbulkan masalah, jadi ada cukup waktu bagi Anda untuk menikmati pemandangan jika itu tujuan Anda." Debat antara Buddhisme dan Taoisme juga akan dimulai di ibu kota dalam 3 hari lagi, jadi Taman Singa pun tidak berani menunda perjalanan Anda sekalian. Chen Pingan langsung ke intinya tanpa basa-basi, menjawab, "Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda selama beberapa hari sementara saya menilai situasinya terlebih dahulu." Kepala pelayan tua itu kemungkinan besar telah menyambut berbagai macam immortal terhormat baru-baru ini, dan sangat mungkin dia juga telah menyambut sejumlah besar kultivator pengembara, sekelompok kultivator yang jarang menunjukkan diri di depan umum. Karena itu, dia tidak bertele-tele saat memimpin Chen Pingan dan yang lainnya ke Taman Singa, dan dia menjelaskan segala sesuatu tentang situasi saat ini kepada para pengunjung. Hal ini terjadi meskipun Chen Pingan hanya mengungkapkan namanya dan bukan latar belakangnya. Iblis Rubah itu menyebut dirinya Tuan King, dan ia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi serta mahir dalam berbagai teknik iblis, sehingga sangat sulit untuk dilawan. Akar dari situasi malang ini bermula di pasar musim dingin lalu, di mana Iblis Rubah itu terpesona setelah bertemu dengan putri muda dari asisten menteri. Ia bertekad untuk menjadi pasangan dao abadi dengannya, dan awalnya ia datang dengan membawa hadiah berharga dan melamar gadis itu. Saat itu, asisten menteri Liu belum menyadari bahwa pemuda tampan itu sebenarnya adalah Iblis Rubah, dan ia hanya menganggap ini sebagai kasus seorang pemuda berbakat yang tertarik pada putrinya yang anggun. Asisten menteri Liu tidak marah, dan ia menganggap ini sebagai tindakan impulsif pemuda itu yang dipenuhi energi masa muda. Pada akhirnya, ia dengan sopan menolak permintaan pemuda itu, dengan mengatakan bahwa putri bungsunya sudah memiliki perjanjian pernikahan. Setelah mendengar itu, pemuda itu tersenyum dan pergi, membuat penghuni Taman Singa percaya bahwa masalah itu sudah selesai. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, di luar dugaan, pemuda itu datang lagi pada malam tahun baru, menantang asisten menteri Liu untuk bermain Go 10 kali. Ia mengusulkan bahwa jika ia menang, maka asisten menteri Liu harus menyetujui pernikahan antara dirinya dan putri bungsunya. Pada saat yang sama,
Iblis rubah itu juga mengatakan bahwa ia dapat memberikan klan Liu dan Taman Singa sebuah kesempatan yang ditakdirkan secara ilahi, kesempatan yang cukup besar untuk secara signifikan meningkatkan status mereka. Meskipun asisten Menteri Liu sangat mahir bermain Go, bahkan sampai bisa menyaingi para pejabat Go dari negara Azure Phoenix, ia tentu saja tidak akan mempertaruhkan sesuatu yang sepenting pernikahan dan masa depan putrinya. Karena itu, ia sekali lagi menolak lamaran iblis rubah tersebut. Setelah itu, pemuda tampan itu akan datang dan membuat ulah setiap 2 hari sekali. Seiring waktu berlalu, gadis muda itu secara bertahap menjadi semakin kurus, dan juga menjadi sangat pucat sehingga ia hampir tidak bisa berjalan dengan baik. Baru pada saat itulah asisten Menteri Liu menyadari bahwa malapetaka telah menimpa putrinya, sehingga ia segera memerintahkan seseorang untuk pergi ke ibu kota untuk meminta bantuan. Namun, orang itu secara mengejutkan terjebak dan akhirnya berjalan berputar-putar, gagal sampai ke ibu kota dan malah kembali ke Taman Singa setiap kali. Dia tidak bisa pergi melalui jalan setapak kecil di pegunungan itu, apapun yang dia coba. Untungnya, seorang tetua tamu di klan Liu memiliki pemahaman kasar tentang beberapa hal abadi, jadi setelah perencanaan yang sulit dalam waktu yang lama, klan Liu akhirnya berhasil menyebarkan berita tentang situasi mereka dan meminta bantuan. Penolong pertama yang tiba di Taman Singa adalah seorang pertapa tua dari sebuah kuil Taois di ibu kota, seseorang yang memiliki hubungan sangat baik dengan klan Liu. Ia dengan gagah berani datang untuk membantu, dan berhasil menembus formasi ilusi dan mencapai Taman Singa, di mana ia berjaga di bawah ruangan wanita muda yang malang itu. Ia mendirikan altar dan memasang jimat di seluruh area, melakukan ritual Taois untuk mengusir iblis rubah. Keesokan harinya, anggota klan Liu menemukan immortal tingkat gerbang naga yang terhormat itu telanjang dan tergantung di pohon dengan tangan terikat. Immortal tua itu sangat malu setelah diselamatkan, dan dia hanya bisa menyesali bahwa iblis rubah itu terlalu kuat untuknya. Setelah itu, satu demi satu ahli pemurnian Qi dikalahkan dan diusir oleh iblis rubah. Beberapa ahli pemurnian Qi adalah individu pemberani yang datang membantu karena tradisi dan nilai-nilai terpuji klan Liu, sementara beberapa ahli pemurnian Qi lainnya tertarik oleh tawaran 3 relik leluhur. Namun, mereka semua dipermainkan dan dipermalukan oleh iblis rubah itu. Pada akhirnya, iblis rubah itu mengumumkan secara terbuka kepada asisten Menteri Liu bahwa ia akan mengunjungi Taman Singa setiap 10 hari sekali, dan mertuanya dapat dengan bebas mempekerjakan sebanyak mungkin pembantu untuk melawan menantunya. Dengan begitu, ia dapat membuktikan kemampuannya kepada Taman Singa, dan setelah mereka menjadi satu keluarga, malapetaka hari ini pasti akan berubah menjadi kisah indah di masa depan. Chen Pingan mendengarkan semua itu dalam diam. Gadis kecil berbintik-bintik di hidungnya itu adalah putri dari pengurus, dan dia juga tetap diam sepanjang waktu. Sebelum meninggalkan paviliun, kemungkinan besar dia menemani ayahnya dan mengobrol dengannya. Sebelum memasuki Taman Singa, Chen Pingan melirik jimat penerangan energi yang di dahi Pei Qian dan diam-diam mengetuknya dengan jarinya. Namun, jimat yang sangat sensitif terhadap energi yin dan aura pembunuh itu tidak bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Chen Pingan tidak melepaskan jimat dari dahi Pei Qian, tetapi dia juga tidak merasa tenang. Iblis rubah yang sangat berani ini pasti memiliki kekuatan unik, mungkin dia adalah iblis hebat yang telah menjadi dewa bumi sejati. Saat ini ada 3 kelompok kultivator lain di Taman Singa, yang semuanya menunggu iblis rubah untuk menampakkan diri. Ditambah lagi dengan Chen Pingan dan para pengikutnya, maka kini ada 4 kelompok kultivator yang hadir. Zhao Tua, pengurus Taman Singa, memimpin Chen Pingan dan yang lainnya ke kamar mereka yang terletak di 4 sudut di sekitar kediaman nona muda itu. Sebenarnya, iblis rubah itu seperti bayangan yang sulit ditangkap saat ia datang dan pergi, jadi pengaturan sederhana seperti ini hanyalah sesuatu untuk memberi mereka rasa aman. Sembari berjalan menuju kamar mereka, mereka dapat menikmati pemandangan Taman Singa yang indah dan menenangkan. Terdapat aula dan paviliun, gazebo dan koridor, dinding dan pepohonan, plakat dan bait-bait puisi. Semuanya tampak harmonis dan anggun. Jika seseorang memasuki taman pribadi sebuah klan terpelajar yang kaya dan bangsawan, ia akan merasa rileks dan senang saat berjalan-jalan meskipun tidak berinteraksi dengan orang lain dan tidak ada tanda-tanda gukin, go, kaligrafi, lukisan, minum anggur, atau mencicipi teh.
Taman pribadi itu tidak dipenuhi emas dan giok seperti yang dipikirkan banyak penduduk biasa, dan tidak ada meja emas atau kursi perak yang berserakan di sekitar bangunan. Mereka yang merawat rumah Perdana Menteri dapat dipandang sebagai pejabat peringkat ketujuh, dan kediaman para bangsawan tidak akan terganggu oleh gonggongan anjing. Dengan mengesampingkan pengaruh dan kekuasaan suatu klan dan hanya berfokus pada tradisi dan nilai-nilai mereka, memang benar bahwa klan-klan yang telah mengembangkan kekayaan secara pesat dalam semalam tidak dapat dibandingkan dengan klan-klan yang telah menikmati status bangsawan selama beberapa generasi. Chen Ping'an, Pei Qian, Zulian, dan Shiro tinggal di sebuah halaman kecil dan elegan yang berdiri sendiri. Halaman ini terletak di luar taman utama, tetapi hanya sekitar 100 langkah dari kediaman wanita muda itu. Hal ini melanggar beberapa adat dan etiket, terutama di beberapa wilayah benua botol berharga timur di mana neo-konfusianisme sangat dominan. Di wilayah ini, sangat penting untuk mematuhi aturan bahwa perempuan tidak boleh meninggalkan tempat tinggal mereka tanpa alasan. Namun, nyawa gadis muda itu sedang dalam bahaya saat ini, dan asisten Menteri Liu juga bukan seorang cendekiawan yang keras kepala dan kaku. Karena itu, ia mengabaikan adat dan etiket tersebut. Asisten Menteri Liu memiliki 3 putra dan 2 putri, dan putri sulungnya telah menikah dengan seorang pria tampan dan berbakat dari klan yang mulia seperti klan Liu. Ia kembali ke Taman Singa untuk berkunjung selama bulan pertama tahun baru, namun baik dia maupun suaminya terjebak di sini karena masalah yang disebabkan oleh iblis rubah. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain tetap tinggal di Taman Singa. Faktanya, anak-anak asisten Menteri Liu lainnya juga menghadapi nasib buruk yang sama. Hanya putra sulungnya, seorang bupati di sebuah kabupaten dekat kuil penjaga sungai, yang tidak pulang selama tahun baru. Berkat hal itulah ia terhindar dari nasib buruk terjebak. Setelah situasi yang merepotkan itu muncul, asisten Menteri Liu mengirimkan beberapa surat, salah satunya ditujukan kepada putra sulungnya, yang dengan tegas melarangnya kembali ke Taman Singa. Ia jelas tidak bisa membiarkan perasaan pribadi memengaruhi tugas publik. Putra kedua asisten Menteri Liu adalah yang paling menyedihkan, pulang dari perjalanan jauh hanya untuk menjadi cacat. Meskipun kebanyakan orang menyebut asisten Menteri Liu sebagai asisten Menteri Liu tua, Liu Jingting sebenarnya tidak setua itu. Sebaliknya, ia memulai kariernya sebagai anak ajaib yang dengan mudah melewati ujian kekaisaran, dan akhirnya menjadi sarjana juara pada usia 18 tahun. Kemudian, ia naik pangkat di jajaran pejabat tanpa hambatan sedikit pun, mengabdi selama 30 tahun, di mana 20 tahun diantaranya sebagai asisten menteri. Setelah itu, ia mengundurkan diri dan kembali ke rumah sebelum berusia 50 tahun. Meskipun begitu, semua orang di Istana Kekaisaran senang memanggilnya dengan hormat sebagai asisten menteri tua Liu. Chen Ping'an baru saja meletakkan barang bawaannya ketika pria itu datang berkunjung. Ia adalah seorang tetua yang beradab dan elegan, dan penuh dengan bakat keilmuan. Meskipun klannya sedang menghadapi malapetaka besar saat ini, ekspresinya tetap tenang dan terkendali saat ia berbincang dengan Chen Ping'an. Asisten menteri itu tidak memaksakan diri untuk tersenyum dan bersikap ramah, meskipun sedikit rasa cemas dan kelelahan di wajahnya tidak bisa diabaikan. Hal ini membuat Chen Ping'an memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. Ia tenang dan terkendali, sebagaimana layaknya seorang pemimpin klan, namun ia juga memiliki hubungan yang tulus dan positif dengan anak-anaknya. Setelah berjalan bersama Liu Jingting ke pintu masuk halaman kecil untuk mengantarnya pergi, asisten menteri tua itu tersenyum dan berkata bahwa Chen Ping'an bebas berkeliaran di Taman Singa sesuka hatinya. Setelah kembali ke dalam, Chen Ping'an melihat Pei Qian sedang menyalin teks di kamarnya dengan jimat masih menempel di dahinya. Jelas bahwa dia tidak akan melepaskan jimat ini bahkan saat dia tidur. Shiro merasa sedikit jengkel karena halaman kecil itu hanya memiliki 3 kamar dengan tempat tidur. Ternyata, pengurus Taman Singa berpikir bahwa tidak akan dianggap tidak sopan kepada tamu mereka jika kedua bawahannya yang sudah lanjut usia itu ditidurkan di kamar yang sama. Pelayan itu tentu saja tidak menyadari bahwa hantu kerangka yang cantik tinggal di dalam tubuh abadi Dumao. Tapi memaksa Shiro untuk tinggal di kamar yang sama dengan si tua mesum Zulian. Tidak, dia lebih suka pergi keluar dan tinggal di halaman pada malam hari. Lagi pula, dia adalah entitas yin, jadi itu tidak akan membahayakan jiwanya atau mengurangi vitalitasnya terlepas dari apakah dia tidur atau tidak. Namun,
Chen Pingan menyarankan agar dia tetap tinggal di kamar utama, sementara dia dan Zulian akan tinggal bersama di kamar lain. Shirou ragu sejenak sebelum mengangguk setuju dan berterima kasih kepada Chen Pingan. Raut kekecewaan terlihat di wajah Zulian, dan pemandangan itu menyebabkan gelombang gejolak melanda pikiran Shirou. Zulian berbalik dan melihat keluar halaman, dan Chen Pingan mengangguk diam-diam kepada lelaki tua itu. Melihat ini, Zulian berdiri dan berjalan untuk membuka pintu. 6 orang berjalan mendekat dari kejauhan, kemungkinan besar adalah para penyempurna ki dari 2 dari 3 kelompok yang tinggal di Taman Singa untuk membantu menundukkan iblis rubah. Ada sepasang suami istri, pria itu tampak berusia sekitar 40 tahun, sementara istrinya terlihat berusia 30-an. Mereka berdua tampaknya berada di tingkat tempat tinggal, dan pria itu membawa pedang di punggungnya. Ini adalah kebiasaan banyak kultivator, karena membawa pedang saat bepergian akan berfungsi sebagai bentuk penangkal alami. Lagi pula, bagaimana jika mereka adalah kultivator pedang yang kuat? Wanita itu mengenakan pakaian istana, penampilannya agak biasa saja, tetapi kulitnya yang pucat dan halus meninggalkan kesan mendalam. Dilihat dari posisi keempat orang lainnya, pemuda yang berjalan di depan adalah pemimpin kelompok tersebut. Ia ternyata seorang ahli bela diri murni, sementara 3 orang yang berjalan di belakangnya adalah ahli pemurnian ki. Ada seorang lelaki tua berbaju hitam dengan seekor rubah kecil berwarna merah terang bertengger di pundaknya, dan ada seorang pemuda tinggi dan tegap dengan ular hijau zamrud panjang melilit lengannya. Ada juga seorang gadis muda cantik yang berjalan di belakang ahli bela diri murni itu, seolah-olah ia adalah pelayan pribadinya. Zulian memimpin mereka masuk ke halaman, sambil berbincang ringan dalam dialek resmi benua botol berharga timur. Pasangan suami istri itu adalah warga negara langit tinggi, dan mereka berasal dari kekuatan abadi di pegunungan. Adapun pendekar muda itu, nama keluarganya adalah Dugu, dan dia berasal dari sebuah kerajaan besar di wilayah tengah benua botol harta karun timur. Dari 4 orang dalam kelompoknya, 2 adalah guru dan bawahan, sementara 2 lainnya adalah guru dan murid. Mereka bertemu dan berteman saat bepergian, dan mereka bekerja sama untuk mengalahkan beberapa kultivator iblis yang menguasai sebuah gunung dan menimbulkan malapetaka di daerah sekitarnya. Setelah mendengar tentang perdebatan besar antara Buddhisme dan Taoisme, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama ke negara Phoenix Biru untuk melihat-lihat. Tuan muda itu memberitahu Chen Pingan bahwa ada seorang biarawati Tao Parubaya lainnya yang bersenjatakan pedang dan tinggal sendirian di sudut timur laut Taman Singa. Ia tidak begitu fasih dalam dialek resmi benua botol berharga timur, dan ia juga agak kurang ramah. Itulah sebabnya mereka belum berhasil membujuknya untuk datang ke sini untuk menyapa Chen Pingan dan yang lainnya. Setelah mengobrol sebentar, Chen Pingan sekali lagi berjalan ke pintu masuk halaman kecil untuk mengantar para tamu. Setelah kembali ke dalam, dia teringat pada seorang biarawati Taois yang menggunakan pedang dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin ini kebetulan, kan? Apakah ada alasan mengapa kau mengatakan itu? Tanya Zulian dengan rasa ingin tahu. Chen Pingan mengangguk dan menjawab, suatu kali saya pergi ke tempat bernama Ruang Pedang Taois ketika saya melakukan perjalanan ke Gunung Stalaktit di wilayah selatan benua Pusaran Selatan. Ada cabang pendeta Taois yang mengikuti murid kedua Taois, dan semua pendeta Taois ini menggunakan pedang, sehingga orang lain menyebut mereka sebagai pendeta Taois dari Ruang Pedang Taois. Ruang Pedang Taois dulunya sangat terkenal di benua ilahi bumi tengah, namun mirip dengan kultivator peminjam pedang misterius dari sekte Mohis, mereka perlahan tapi pasti menghilang dari pandangan publik. Shirou tetap acuh tak acuh terhadap semua ini. Chen Pingan menyadari hal ini, dan dia langsung tahu bahwa Ruang Pedang Taois memang sudah tidak terkenal lagi di benua botol berharga timur. Alasannya sangat sederhana dan agak menggelikan. Para pendeta Tao dari Ruang Pedang Tao semuanya sangat angkuh. Mereka tidak hanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan kekuatan yang luar biasa, tetapi mereka juga memiliki temperamen yang sangat buruk. Akibatnya, mereka memandang rendah tempat-tempat kecil seperti benua botol berharga timur. Saat melihat dinding di Ruang Pedang Taois itu, Chen Pingan secara pribadi melihat hadiah buronan yang dipasang orang lain. Ada hadiah buronan untuk nyawa Song Changjing, dan alasannya sungguh mengejutkan karena tempat kecil seperti benua botol harta karun timur tidak pantas memiliki seniman bela diri tingkat ke-10. Sudah sepatutnya seniman bela diri ini dibunuh, agar mereka tidak terus membuat orang jijik.
Selain Song Changjing, ada juga hadiah buronan untuk guru kekaisaran Cuichan dan Suruo yang dipasang di dinding. Untuk pendekar pedang abadi Suruo, hadiah buronan itu dipasang oleh seorang wanita yang pernah terobsesi mencintainya. Perasaan cintanya akhirnya berubah menjadi perasaan benci. Adapun Cuichan, ada hadiah buronan untuknya karena reputasinya yang buruk. Chen Pingan menjelaskan asal-usul dan legenda ruang pedang Taois kepada Zulian dan Shirou. Ekspresi Shirou akhirnya sedikit berubah. Melihat Chen Pingan menoleh sambil tersenyum, Zulian buru-buru berjanji, "Tenang saja, Tuan Muda. Betapapun bersemangatnya pelayan tua ini terhadap seni bela diri, saya tetap tidak akan gegabah menantang seorang biarawati Taois yang mungkin berasal dari ruang pedang Taois. Lagi pula, bagaimana jika dia wanita cantik? Bagaimana mungkin aku tega menghancurkannya kalau begitu? Aku malah akan merasa sangat ingin memetik bunga dari taman singa untuknya." Aku benar-benar jadi sedikit penasaran setelah mengatakan ini. Aku ingin tahu seperti apa rupa biarawati Tao itu. Meskipun Nyonya Shirou memang wanita yang sangat cantik semasa hidupnya, aku tetap merasa sedikit muak setelah melihat tubuh abadi Dutua setiap hari. Setelah mengatakan itu, Zulian sedikit kesal dan melanjutkan, "Dari kelihatannya, tingkat kultivasi pelayan tua ini belum cukup tinggi. Aku masih belum bisa melihat menembus tubuh fisik seseorang." Pria tua bungkuk itu berbalik, menatap Shirou dan berkata dengan suara meminta maaf, "Tenanglah, Nyonya Shirou, saya sadar bahwa pandangan saya yang vulgar tidak diinginkan. Saya perlu mengubah ini, jadi jika Anda setuju, saya akan tinggal di kamar yang sama dengan Anda malam ini. Saya perlu bekerja keras untuk melatih kondisi mental saya. Mungkin saya akan mencapai pencerahan mendadak malam ini, dan mungkin saya akan langsung menjadi Buddha seperti para biksu Chan itu. Mulai saat itu, saya akan melihat keindahan dan daya tarik tidak peduli bagaimana saya memandang Anda." Chen Pingan terbatuk beberapa kali dan mengambil labu anggur dari pinggangnya, bersiap untuk minum anggur. Ekspresi Shirou tampak sedingin es saat dia berbalik dan pergi, menutup pintu dengan keras di belakangnya. Chen Pingan terkekeh pelan dan bertanya, "Kapan kau akan berhenti mengganggunya?" "Tuan Muda, mungkin Anda tidak tahu, tetapi ini adalah perjalanan untuk mengasah pikiran bagi orang-orang romantis seperti saya," jawab Zulian dengan suara penuh keyakinan. Chen Pingan memutar labu penunjang pedangnya saat Zulian berbicara. Zulian langsung memahami pesannya. Ada seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah hitam panjang berjongkok di atas tembok halaman, dan dia bertepuk tangan dengan gembira sambil berkata, "Bagus sekali, kata-katamu sangat menyentuh hatiku. Pak Tua, bukan hanya niatmu yang mendalam, tetapi kepribadianmu juga jauh lebih menarik." Chen Pingan mendongak dan bertanya, "Para dewa dan makhluk abadi menjaga jarak satu sama lain, manusia dan dewa menghindari konflik satu sama lain, burung memiliki dao mereka sendiri, dan tikus memiliki jalan mereka sendiri. Tidakkah kita masing-masing bisa menempuh jalan kita sendiri?" Pemuda tampan itu duduk di dinding, dengan kakinya menjuntai ke samping dan tumitnya sedikit menyentuh permukaan yang seputih salju. Ia tersenyum dan menjawab, "Tetap berada di jalur sendiri dan mengurus urusan sendiri, membiarkan semua orang hidup berdampingan secara damai tanpa konflik, ini memang situasi yang ideal. Tetapi bagaimana jika saya bersikeras untuk keluar dari jalur saya dan mengurus urusan orang lain? Apa yang bisa Anda lakukan tentang itu?" Pada saat itu, seberkas cahaya putih salju tiba-tiba menyapu leher pemuda itu, dan menghilang secepat kemunculannya. Kepalanya jatuh dari dinding, namun, tidak ada setetes darah pun. Tubuh pemuda tanpa kepala itu mulai menghilang, menandakan bahwa itu sebenarnya adalah ilusi yang sangat mistis. Setelah itu, sehelai bulu rubah tipis melayang di udara. Suara iblis rubah yang frustrasi menggema di seluruh halaman saat dia berteriak, "Teknik pedang yang luar biasa, dasar perempuan bau. Tunggu saja, suatu hari nanti aku pasti akan menutup mataku dengan kain dan meniup lilin, dan aku akan membuatmu mengerti kekuatan pedang di antara kedua kakiku." Ada seorang biarawati Taois tanpa ekspresi berdiri di puncak bubungan atap di dekatnya, sebuah pedang panjang berkilauan di tangannya yang perlahan-lahan ia masukkan kembali ke dalam sarungnya. Chen Pingan bertukar pandang dengan Zulian. Orang ini memang seorang biarawati Taois dari ruang pedang Taois. Terlebih lagi, dia adalah kultivator tingkat inti emas, yang berarti dia akan sangat sulit dihadapi. Bahkan Zulian pun tidak berani lengah.
Sebagai seorang seniman bela diri tingkat pengembara jauh, Sulian akan memiliki keunggulan luar biasa atas sebagian besar immortal bumi tingkat inti emas biasa di benua botol harta karun timur. Meskipun lelaki tua bungkuk itu menyatakan bahwa fondasinya di tingkat tubuh Fajra tidak cukup kokoh, ini hanya karena dia membandingkannya dengan 6 tingkatan sebelumnya serta pencapaian Zheng Dafeng. Namun, Sulian merasa bahwa dia belum tentu memiliki keuntungan melawan seorang biarawati Taois dari ruang pedang Taois, terutama karena organisasi ini telah sangat terkenal di benua ilahi bumi tengah. Wajah biarawati Tao paruh baya itu kurus dan keriput, dan setelah menyarungkan pedangnya, dia perlahan berkata dalam dialek resmi benua botol berharga timur yang terbata-bata, setan rubah ini adalah mangsaku. Jika kau berani merebut mangsa ini dariku, maka jangan salahkan pedangku karena tidak kenal ampun. Sulian tersenyum sebagai jawaban. Dia menyukai sikapnya. Pria tua bungkuk itu hampir saja berdiri. Karena dia menyukai sikap wanita itu, tentu saja dia tidak bisa menahan diri lagi. Chen Pingan mengulurkan tangan dan menghentikan Sulian, setelah itu dia membuat gerakan mendorong ke arah dinding, memberi isyarat bahwa biarawati Tao itu boleh pergi sekarang. Biarawati Taois yang memegang pedang itu menghilang dalam sekejap. Sulian tersenyum dan bertanya, bisakah Anda menjelaskan alasannya? Chen Pingan berpikir sejenak dan menjawab, tunggu saja dan kau akan mengetahuinya.